Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan apa belum? Belum. Ya, nanti ibu traktir ya. Ya, benar, Bu. Masya Allah. Baik, ibu hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Adakah yang mau memimpin berdoa hari ini? Saya, Bu. Baik, Mbak, silakan. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, ibu perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Rifa, bisa dipanggil Rifa. Iya, Bu. Iya, Ibu Rifa. Baik, selanjutnya apakah perlu kita perkenalan masing-masing? Mulai dari Mbak, dari yang pinggir. Saya Afina, Bu. Saya Putih, Bu. Saya Diva, Bu. Saya Elsa, Bu. Baik anak-anak, ibu pada pagi hari ini ibu akan menyampaikan sebuah materi ibu yang berjudulkan tentang langkah-langkah pengambilan keputusan karir yang tepat ya anak-anak. Ya, Bu. Baik. Siapa yang di sini yang pernah dengar tentang apa sih itu pengambilan keputusan karir? Pengambilan keputusan karir itu? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, kalau belum ada yang tahu, ibu akan bantu menjawab ya supaya anak-anak bisa mengerti. Ya. Baik, pengambilan keputusan karir adalah proses memilih pekerjaan atau karir dari beberapa pilihan berdasarkan niat, bakat, dan kemampuan untuk diri kita sendiri anak-anak. Iya, Bu. Bagaimana anak sudah mengerti? Sudah. Baik. Selanjutnya, menurut para ahli, super karir adalah rangkaian pekerjaan yang dijalani seseorang sepanjang hidup. Kalau menurut Brooks, keputusan karir dibuat dengan menggabungkan pengetahuan tentang diri dan pekerjaan ya anak-anak. Ya, Ya, Bu. Kalau menurut Sukadi, ialah proses memilih satu pilihan dari beberapa rencana masa depan. Sudah dipahami anak-anak? Sudah. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi. Satu, ada genetik. Genetik bisa berupa bakat dan kemampuan. Yang kedua, coba dibacakan oleh salah satu yang berkenan yang membacakan. Saya, Bu. Baik, Mbak Alvina. Lingkungan, keluarga, pendidikan, dan peluang kerja. Yang ketiga, pengalaman belajar. Dan yang terakhir, keterampilan menghadapi tugas. Baik, terima kasih Mbak Alvina. Selanjutnya, kesadaran diri. Sebelum memilih karir perlu dipahami, yaitu tentang satu, minat. Minat bisa digolongkan semisal Mbak Elsa ya. Mbak Elsa berminat di dalam bidang apa kalau boleh tahu? Dan bidang sosial, Bu. Baik, sosial itu contohnya apa Mbak? Kayak apa? PMR kayak gitu, Bu. Baik, itu juga termasuk ya Mbak Elsa. Yang kedua ada bakat. Siapa yang bisa menjelaskan tentang bakat? Saya. Baik, Mbak Fruti. Bakat itu bawaan dari lahir, Bu. Kemampuan yang orang lain mungkin tidak miliki. Bisa juga. Terima kasih ya Mbak. Fruti sudah menjawab. Selanjutnya nilai hidup. Nilai hidup menurut Ibu adalah sebuah pedoman untuk diri kita supaya kita bisa berfokus kepada satu impian kita atau satu keinginan kita. Baik, ya Mbak Diva itu juga bisa termasuk. Selanjutnya kemampuan diri. Siapa yang bisa menjelaskan tentang kemampuan diri itu? Baik, Mbak Diva silakan. Kemampuan diri itu adalah kita sepertinya kan kita kayak teman kita lihat nih, teman kita nggak bisa di sini tapi kita mampu
ada bidang kita di situ untuk mampu bisa untuk kasih tahu teman kita yang tidak tahu. Jadi kemampuan diri kita itu tidak kemampuan diri manusia itu beda-beda. Teman saya kemampuannya di sini, saya basicnya di sini. Begitu. Terima kasih ya Mbak Diva. Jawabannya sangat membantu. Bagaimana anak-anak sudah memahami jawabannya Mbak Diva? Sudah, Bu. Baik. Next, selanjutnya. Eksplorasi karir. Mencari informasi tentang 1 jenis pekerjaan, 2 pendidikan yang dibutuhkan, dan 3 peluang kerja. Terakhir, lingkungan kerja anak-anak. Ya, Bu. Kok tidak semangat gini sih jadinya anak-anak? Bu. Baik. Di sela-sela karena anak-anak tidak semangat, Ibu ada game ini. Apa tuh, Bu? Anak-anak mau nggak main game sama Ibu? Mau, Bu. Mau banget. Mau ya? Ya. Baik. Ibu ada game 1 yaitu kalau Ibu bilang pagi, tunggal, tepuk tunggal. Kalau Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau malam, tepuk angin ya. Angin angin berarti itu nggak gimana, ditepuk ya? Tepuk angin tuh nggak ditepuk. Oh, Iya. Nggak sampai nyentuh. Iya Mbak, betul sekali. Tepuk angin Mbak. Bagaimana, udah paham? Paham, Bu. Semua ya. Iya. Angin. Katanya malam Maaf, Ibu yang lupa ya anak-anak. Pagi, malam, siang, malam, pagi, siang, malam. Gimana? Sudah fokus anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah fokus, Ibu lanjutkan lagi ya pemaparan materi selanjutnya. Iya, tapi peluang kerja sektor bawah belum dijelaskan. Yang peluang kerja, Bu, sama lingkungan kerjanya belum dijelasin. Masih bingung kita, Bu. Yang mana Mbak Diva? Yang tadi, Bu, sebentar ya. Next tuh. Next. Ya, yang ini, Bu. Ya, kan ada, Sebentar ya. iya, Bu. Kan Yang mana, ada Mbak Diva? nomor 3 peluang kerja itu dari mana, Bu? Bisa dijelasin? Peluang kerja itu menurut Ibu, jika kalian ingin mencari pekerjaan, ya kalian harus bersemangat mencari peluang kerja untuk diri kita sendiri ya. Itu carinya di mana, Bu? Oh, karena kan teknologi semakin canggih ya Mbak. Jadi kita bisa melihat di internet. Ya di internet, kalian mesti punya HP sendiri kan Mbak? Iya. Jadi kita bisa lihat di Facebook, di IG, banyak kok. Ya, Baik, Bu. sudah Baik, paham. Bu. Perlu, Sudah. Bu. Soalnya di Indonesia ini peluang kerja itu diutamakan orang dalam daripada internet, Bu. Nggak usah, kita harus percaya diri aja. Baik, Bu. Kita harus serahkan kepada yang di atas ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, selanjutnya next. Langkah pengambilan keputusan karir yang tepat. Ada 1, menentukan tujuan karir. 2, mengumpulkan informasi. 3, menilai beberapa pilihan karir. Dan 4, mengambil keputusan. Terakhir, membuat rencana tindakan. Bagaimana anak-anak? Paham? Paham. Oke, next. Siapa yang ingin membacakan kesimpulan Ibu hari ini? Baik, Mbak Elsa. Jadi kesimpulannya dari materi pada hari ini yaitu pengambilan keputusan karir membantu seseorang memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan sehingga masa depan lebih terarah. Baik, tepat sekali. Terima kasih Mbak Elsa. Sekian pemaparan materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Baik. Ibu ada sebuah poster. Semoga anak-anak bisa melihatnya terlebih dahulu ya. Ibu bagikan. Baik, bisa dipahami ya. Semoga poster itu bisa menjadi pedoman untuk anak-anak. Bisa untuk
masa depan anak-anak Iya, bisa Bu. dicernai. Iya. Amin. Baik, selanjutnya Ibu ada instrumen asesmen hasil bimbingan dan LKPD ya anak-anak. Ya Bu. Ibu harap anak-anak dapat mau mengerjakan ini. Nanti Ibu tunggu sehabis pelajaran hari ini atau seluangnya anak ya. Baik, Ibu bagikan ya. Ya. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, ternyata waktu kita tidak terasa untuk hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak dan untuk masa depan anak-anak ya. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita dengan bersama-sama. Siapa yang mau ingin menutup doa? Saya. Baik, Mbak Rahma, silakan dipimpin. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ini kita berdoa terlebih dahulu berdoa bersama. Doa selesai. Baik anak-anak, maaf lagi kalau Ibu ada kata salah yang tidak berkenan di hati anak-anak. Sekian, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.